Andra Kang Puspitorum kasiling samirana mrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk para jim, untuk seluruh kadang budaya se-Indonesia Raya. Assalamualaikum sobat-sobatku. Gus AR dan ini ada sobat jimat leluhur juga, sahabat lama saya namanya AA Abah Sudrajat. Sahabat lama tapi baru. Gimana itu sahabat lama? Pendatang baru Atau bersahabat sudah lama? Oh, bersahabat yang sudah pasti lama, kita ini sekarang masih berada di dalam suasana tahun baru. Tahun baru Cowo atau Iya. Sultan Agungan dan tahun baru Hijriah. Makanya kita pakai kaos baru. Dan satu lagi milad NKRI. Oh iya, milad popo. Hari ulang tahun. Iya, HUT RI yang ke-76. Wah, AA Jajat, saya panggilnya pemirsa ke beliau ini biasanya panggil AA Jajat karena keakraban kami dengan beliau yang sampai akrabnya, saking akrabnya ikat kepalanya itu ketukar. Beliau ini Sunda menggunakan belangkon ala Mataram. Saya ini asli Indonesia. Ikat kepala saya kayaknya sih Sunda. Dan Ki Cokro sendiri malah Bali ya. Bali. Nah, sedikit tentang AA Jajat, beliau praktisi supranatural dan juga praktisi budaya yang saya dengar sedikit saja. Ternyata AA ini masih ada garis terah ke atasnya ke kerajaan Sukapura Tasikmalaya. Bener nggak itu, A? Leres. Leres. Dengar leres itu sama dengan bahasa di negara saya. Di Madura itu leres, di Sunda juga leres. Baik, A, mungkin bisa diperjelas apa sih sebenarnya tentang kerajaan Sukapura itu sendiri. Walaupun mungkin hanya sekilas, karena ketika bicara Sunda umumnya orang tahunya hanya Pajajaran. Ternyata ada kerajaan Sukapura. Mohon sedikitlah dijelaskan. Terima kasih. Sampurasun. Rampes. Rahayu. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih telah terlibat langsung di Jimat Leluhur. Luar biasa Jimat Leluhur ini. Sehingga kalau di YouTube ya, saya tanya klien saya gitu. Wah, begitu saya perlihatkan kaosnya tadi mau berangkat, wih, menggetarkan. Nah, ini Prakata mohon maaf ya, ini sepintas saja bahwa saya ini sebenarnya senang saja gitu ya mengikuti tradisi-tradisi dari leluhur saya. Dan baru-baru ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tanah Tatar Pasundan ya, di khususnya di Priangan Timur. Nah, kalau bicara tentang Priangan Timur, tentu sebagai seorang orang Priangan Timur, ya kalau ditanya leluhurnya siapa gitu. Gitu kan ya. Nah, itu leluhurnya itu udah pasti dari kerajaan Sukapura. Nama rajanya siapa? Nah, itu kan Raden Wiradadaha, itu Raden Wira. Selanjutnya kan begitu. Oh, itu gelar. Ya, itu Raden itu sebenarnya yang sudah
yang sudah diakui ya. Iya. Dan karena kalau kita bicara Sukapura ini kan nggak bisa lepas dari Mataram. Oh begitu. Ya, gitu. Kaitannya Jadi- bagaimana antara Mataram itu orang umumnya akan melihat sekitaran Jogja, Solo gitu. Ini kok bisa nyebrang sampai ke Tatar Pasundan tuh gimana? Ya inilah makanya kalau udah sampai terlalu dalam, ya saya juga ingin mohon maaf sebelumnya karena ini harus ada sesuatu yang kalau orang Jawa bilang mikur dur mendem jero ya. Gitu kan. Jadi tidak Vocabulary-nya. jadi tidak harus disampaikan secara ini, tapi yang jelas sejarah sampai dengan saat sekarang mencatat bahwa Raden Wiradadaha itu selaku raja di Sukapura. Dan gelar di masyarakat yang lebih dikenal lagi yaitu Raden Sawidat ya. Dalam Sawidat. Dalam Sawidat. Ya. Jadi lupa. Saya mohon maaf ini, jadi ingat saya punya kawan, beliau berasal dari daerah Sunda juga, yaitu Pangandaran. Iya. Nah, dia seorang kawan yang cukup akrab dengan saya, namanya Yusuf Maris. Pak Yusuf, Anda pernah mengatakan ke saya bahwa Anda juga terah dari Dalem Sawida. Raden Dalem Sawida. Nih, Ngomong-ngomong. nah nanti kita pertemukan saja, mungkin nanti kita bisa bincang-bincang dengan Pak Yusuf, sahabat kita itu, dan dengan AA ini bisa kita undang bersama lalu membahas sejarahnya. Kalau membahas sejarah itu kan akan lebih khusus biar detail. Sekarang saya pengen tahu, kalau AA benar terah dari Dalem Sawida, biasanya ada peninggalan yang diserahkan atau yang dititipkan. Sedap ini ya. Nah, jadi begini ya, memang kami ya khususnya keluarga besar kami, keluarga besar Raden Angga Dibrata itu sekarang baru menyadari bahwa ya ini cerita sedikit tentang keluarga ya. Ya. Jadi bapak itu seorang Amstenaars dulu zaman Belanda. Apa itu? Amtenar itu kalau baca sekarang PNS. Gawe lah atau tapi ASN. ya tapi bergiat di bidang budaya itu ya. Oh. Kalau dulu kan sekolah-sekolah itu kebudayaan itu ini ya apa namanya diutamakan gitu. Iya. Atau promosi Mempunyai grit gitu ya. Karena budaya itu jati diri bangsa. Nah, mengandung iklan. nah jadi sebagai budayawan tentu pergaulannya luas. Iya. Dengan ulama dan lain-lain, militer ya, tentara ya, kepolisian. Pokoknya kalau budayawan itu di masyarakat itu di Tatar Pasundan itu kategorinya luas gitu ya. Nah, dari pergaulan-pergaulan itulah ya timbul beberapa rasa kadede ya. Yaitu jadi Apa tuh istilahnya kadede? rasa kadede itu jadi rasa sayang ingin kadede. menghargai. Kadede. Nah, orang kalau sudah sayang ya, tentunya apa yang dimiliki ya, dari sahabatnya itu Betul. ingin memberikan satu cenderamata. Karena Itu rasa sayangnya, rasa sayang. kadedenya itu ya. Baik kadede. Itu berupa macam-macam pusaka. Iya. Tapi kalau bicara masalah pusaka dari beberapa teman yang ahli gitu kan ya, melihat pusaka ini bukan pusaka dari ya Tanah Pasundan gitu. Iya. Iya, memang pusaka-pusaka dari Mataram. Tentunya pasti ada korelasi cerita sejarah yang panjang. Iya, itu tadi. Maka bisa jadi begitu. Makanya kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin membatasi bagaimana itu berdirinya Sukapura karena ada sedikit mikul dhuwur mendem jero dalam sejarah. Ya. Itu kan Saya jadi- memahami itu ya. Ada sesuatu yang mungkin kurang etis kita sampaikan gitu. Tapi pada intinya sebagai bukti bahwa Ya. tadi ini lebih fokuslah kita kepada pusaka peninggalan. Walaupun mungkin menurut jenengan tadi bahwa pusaka-pusaka yang peninggalan dari leluhur penjajah Dadaha ya. Ya Raden Angga Dibrata. Ternyata diperkirakan buatan Mataram. Mungkin lebih pas pusaka-pusakanya bisa langsung Ki Cokro babar sehingga kita. Oh ini semua pusakanya? Ya ini kebetulan udah disiapkan tadi. Oh Saya bawa 3 saja, takut nanti Ki Cokro
kepanjangan materinya. Mungkin di episode ini kita bahas sekilas, ya bahas sekilas. Nah, setelah itu nanti lebih detail mungkin salah satu sekilas aja 3 ini apa kira-kira? Ya tiga-tiganya kita bahas aja. Tiga-tiganya. Iya. Tiga-tiganya. Ya nanti biar saya yang gerakan ke. Ya. Sambil ngopi nggak apa-apa. Saya dari tadi nih ngempet nih. Jadi begini, ini saya baru disadarkan oleh catatan yang ada di dalam keluarga saya bahwa memperlakukan pusaka itu harus lebih lebih adab ketimbang kepada saudara kita. Iya. Karena orang pusaka itu adalah satu ageman para orang tua yang sudah diwariskan. Maka sebelum dibuka ini harus disimpan di atas ubun-ubun. Nah, ini mohon maaf ya, ini bukan ngajari, barangkali ini ada beda ini, tapi ini tradisi dalam keluarga. Jadi ya tentunya dengan mengheningkan cipta, gitu. Mungkin bahasa batinlah yang keluar. Hun para karuhun, eyang para sesepuh gitu kan ya. Nyuhunkeun widi nya, disim kuring bade medar. Ieu ageman pusaka keris anu dicandak ku pribados ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ini catatan ya dari leluhur saya bahwa pusaka itu sebenarnya tuh pantangan disimpan di bawah. Iya. Nah ini tapi mungkin. Nah ini jadi sebelum ini juga harus dikasih ada sedikit jarak pandang nih antara mata dan ini tuh mata kita nih nggak boleh melihat pusaka itu ke bawah, pusaka di bawah mata kita. Apalagi kalau kita istilahnya mau berdialog dengan energinya. Betul. Nah, jadi justru ini harus sedikit lebih atas dari pandangan. Iya. Ya tentunya kalau doanya sesuai dengan agamanya dan keyakinan. Cuman kalau kami ini ya dari keluarga Raden Angga Dibrata punya tradisi nyebut ya Hun para karuhun sampurasun. Nah, setelah ini baru dibalikan seperti arah jam. Nah, ini tetap masih di atas pandangan ini ya. Ini memperlakukannya seperti di atas pandangan mata kita, dan ini yang bergerak ini jempol kita yang mendorong ya, dan ini yang ditarik ke atas. Nah, di sini setelah dibilang tadi sun sampura sun karuhun ya tentunya juga mengheningkan cipta di ini ya, baru boleh diturunkan ya, tapi harus ditempelkan di jantung. Nah, itu memperlakukan semua pusaka yang ada. Ini tradisi di keluarga Raden Angga Dibrata. Subhanallah. Setelah itu ya tentunya dipandangin kalau memang kita mau bahas dengan bawaan karakter dan sifatnya, dan ini diserahkannya pun juga harus terbungkus kembali. Oh iya. harus masuk ke barangkaya kembali. Nah, dan ini dengan waktu bersamaan ditaruh di ubun-ubun ya, yang ini taruh ubun-ubun dan ini naik. Insyaallah. Tentunya ini kembali sebenarnya ini begini ya, pandangan harus mengikuti sarungnya, dan setelah itu kalau tadi membuka ke arah jarum jam ya ini kalau memberikan itu ke dalam. Masya Allah. Dan ini monggo saya serahkan dibahas oleh Ki Cokro. Dan karena saya itu secara usia lebih muda, maka saya ngambilnya dari bawah. Mohon maaf. Aku ya lebih. Begitu ya. Kalau nggak salah ya. Ya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi para jim, beliau ini AA Jajat Sudrajat ini adalah sahabat lama kita.
beliau ini aktif dalam berbagai aktivitas, termasuk jadi beliau termasuk ya masih aktif jadi RW ya pokoknya mengurusi inilah masyarakat. Alhamdulillah. Lalu kemudian beliau juga aktif dalam sebuah organisasi perubatan pengobatan lah, dunia pengobatan tradisional gitu ya, tergabung dalam wadah namanya Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia gitu ya. Lalu tidak cukup dengan itu, beliau di rumahnya juga punya majelis yang lumayan besar, namanya majelis apa? Asyifa Sejati. Asyifa Sejati. Masya Allah. Dan beliau pun masih termasuk menjadi provokasi istighosah. Nah, artinya itu provokator kebaikan. Beliau itu provokator budaya, iya. Provokator pengobatan, penggiat pengobatan tradisional, iya gitu. Provokator dalam, nah sekarang baru saya provokatori ke urusan pusaka. Ternyata beliau sudah pinter duluan. Masya Allah. Dan di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah, alhamdulillah. Memang selalu ada sedikit perbedaan antara etika dalam membuka pusaka, memperlakukan pusaka tadi dari tanah Jawa maupun Pasundan, tetapi nggak jauh beda. Dan konklusinya penghormatan. Nah, penghormatan. Nah, itulah simpulannya, hebatnya tradisi Nusantara itu. Ini kan sudah agak lama kita ngobrol. Apakah langsung babar sekarang atau episode berikutnya nih? Babar sekarang aja. Babar sekarang. Ya. Biar agak penasaran. Iya. Para jim semua. Ya, setelah kita pakaian baju baru. Dan mohon maaf ya, ini bukan promosi AA atau apa, ini adalah istilahnya sama, adalah nguri-nguri budaya. Betul. Antara Jawa Tengah, Jawa Barat, betul, ataupun mana, tetap saking nguri-ngurinya kita tertukar kok. Satu lingkup Nusantara Indonesia yang kita peringati kemerdekaannya 17 Agustus yang lalu. Dan setelah ini ya, episode berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait dengan pusaka-pusaka peninggalan tersebut. Iya. Oke? Ya. Kita sudahi sampai di sini. Sementara biar lebih penasaran, tunggu episode selanjutnya. Jimat leluhur, cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur, top markotop amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.